Inilah orang terkaya di dunia, namanya Carlos Slim Helú. Orang terkaya di dunia ini bukanlah warga negara sebuah negara yang kaya. Dia justru berkewarganegaraan Meksiko. Laki-laki yang terlahir tahun 1940 ini adalah seorang pengusaha sukses. Kekayaannya mencapai 73 miliar dolar Amerika, atau setara dengan 700 triliun rupiah. Artinya, kekayaannya sama dengan 40% anggaran Indonesia tahun ini. Pendapatannya ditopang dari berbagai jenis usaha, mulai dari jaringan telekomunikasi, yaitu Telefonos de Mexico dan América Móvil, hingga toko swalayan. Keseluruhan perusahaannya ada 200. Setiap orang Meksiko dikabarkan menggunakan jasa layanan perusahaan Carlos. Meski kaya, Carlos orang yang dermawan. Setiap tahun dia selalu menyisihkan kekayaannya untuk kaum papa. Melalui Latin America Development Fund, Carlos menyumbang 10 miliar dolar untuk membantu orang miskin. Sementara itu, raja terkaya di dunia adalah Raja Thailand. Raja Bhumibol Adulyadej adalah raja bertahta paling lama di dunia. Majalah Forbes mencatat kekayaan raja berumur 80 tahun ini adalah 35 miliar dolar Amerika. Dia menggunakan kekayaannya dalam proyek-proyek pembangunan pedesaan di negara agaris ini. Kekayaannya makin meningkat karena nilai aset kerajaan juga terus melambung. Bangunan istananya di Bangkok ini terletak di tepian sungai Chao Phraya dengan luas total lebih dari 200.000 meter persegi. Belum lagi aset yang lainnya. Selain menjadi raja terkaya, Bhumibol juga memiliki gelar kehormatan dari universitas terbanyak di dunia, yaitu 136 gelar. Usianya baru 28 tahun, tapi kekayaannya sudah 3,8 miliar dolar Amerika atau setara dengan 38 triliun rupiah. Dia adalah Dustin Moskovitz. Dustin adalah mantan teman sekamar Mark Zuckerberg, pendiri Facebook saat masih kuliah. Tapi sejak tahun 2008, dia memutuskan keluar dari Facebook dan mendirikan perusahaan sendiri, Asana. Perusahaannya yang bergerak dalam perangkat lunak memberikan pendapatan yang besar, bahkan melebihi Zuckerberg. Kini Moskovitz jadi lajang paling diburu perempuan di Amerika. Tim Reportase. وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتمضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتمضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الكرب وتنفرج به الكرب وتمضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الكرب وتنفرج به الكرب وتمضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله.
وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما بالله. اللهم صل صلاة كاملة وسلاما على كل من يوم وتنفرج به القرآن الذي وننفرج به الكرب وتنفرج به الروائد وتنال به الرغائب وحسن الخاتم واستغفر ومحبته الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به الكرب وتنفرج به الكرب وتنال به الروائد وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنال به الكرب وتنفرج به الكرب وتنال به الروائد وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به الكرب وتنفرج به الكرب وتنال به الروائد وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به الكرب وتنفرج به الكرب وتنال به الروائد وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد وتنفرج به الكرب وتنال به الروائد وحسن الخواتم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما. sekitar 2.325 orang miliarder.
14% di antaranya adalah perempuan. Di antara perempuan-perempuan ini, beberapa di antaranya telah berusia lanjut. Nenek-nenek terkaya sejagat ini memiliki harta kekayaan tak kurang dari 230 miliar dolar Amerika atau hampir 3.000 triliun rupiah. Harta sebanyak itu tak semuanya didapat dari keringat mereka. Ada yang mendapatkan warisan dari orang tua atau dari suami mereka, tapi ada juga yang memang berjuang dari nol untuk mendapatkan pundi-pundi dolar. Siapakah nenek-nenek luar biasa ini? Inilah 7 nenek terkaya sejagat versi On The Spot. Di peringkat 7 adalah Johanna Kahn. Nenek berusia 88 tahun ini memiliki total kekayaan mencapai 12,8 miliar dolar atau sekitar 146,8 triliun rupiah. Johanna awalnya adalah sekretaris dari Herbert Kahn yang merupakan bos perusahaan otomotif multinasional mobil BMW. Seiring berjalannya waktu, mereka pun menikah. Setelah 22 tahun hidup bersama, Herbert meninggal dunia pada 2 Juni 1982. Johanna bersama 2 anaknya lantas mewarisi saham BMW dalam jumlah yang cukup besar. Tak heran, Johanna menjadi salah satu orang yang menghiasi jajaran miliarder dunia. Selain itu, Johanna Kahn juga bergabung dengan perusahaan pembuat software keamanan di Belanda. Di posisi 6 adalah Anne Cox Chambers. Nenek berusia 95 tahun ini memiliki kekayaan sebesar 17,1 miliar dolar atau sekitar 222 triliun rupiah. Nenek ini mewarisi kekayaan dari ayahnya yaitu James Cox yang merupakan pemilik perusahaan media yang memiliki saham di Cox Enterprise. Saat ini Anne terus mengembangkan bisnisnya hingga menjadi perusahaan kabel serta televisi dan radio berbayar. Selain sibuk di bisnis, Anne juga diangkat sebagai duta besar untuk Belgia oleh pemerintah Amerika pada masanya. Di posisi kelima ada Susanne Clark-Ann. Wanita berusia 59 tahun ini memiliki kekayaan sebesar 17,2 miliar dolar Amerika atau sekitar 223 triliun rupiah. Susanne merupakan anak dari pengusaha otomotif Jerman yaitu Herbert Kahn. Sebagai ahli waris, Susanne tak hanya tinggal diam. Susanne dikenal sebagai wanita yang tangguh dan ulet. Selain berkecimpung di bidang otomotif, Susanne juga berbisnis di bidang lain, seperti chemical manufacturer Altana, pakaian, dan juga industri pertanian. Di tempat keempat ada Jacqueline Mars. Nenek yang telah berusia 75 tahun ini memiliki total kekayaan sebesar 27 miliar dolar atau sekitar 350 triliun rupiah. Ia mendapatkan harta tersebut dari kekayaan yang diwariskan oleh kakeknya, yaitu perusahaan Mars Inc. Company. Warisan yang ia dapatkan tersebut dikelolanya hingga tumbuh dan berkembang makin pesat. Janda 3 anak yang tinggal di New Jersey ini menjalankan bisnis keluarga Mars untuk beragam produk makanan seperti coklat hingga makanan binatang piaraan. Bisnis keluarga ini mulai dirintis kakeknya Frank Mars pada 1911 dengan memproduksi coklat hingga kemudian diwariskan kepada anak-anaknya. Posisi selanjutnya ditempati oleh nenek berusia 65 tahun yaitu Alice Walton. Alice memiliki harta kekayaan sebesar 39,4 miliar dolar atau setara dengan 511,6 triliun rupiah. Anak perempuan dari pendiri Walmart, Sam Walton ini bahkan menempati peringkat ke-11 daftar Forbes. Alice dikenal suka menikmati kekayaannya untuk kegiatan seni.
Pada tahun 2011, ia membuka sebuah museum yang bernama Crystal Bridges Museum of America Art yang berada di Bentonville, Arkansas. Ia hampir tidak pernah terlibat langsung dengan bisnis ayahnya dan memilih untuk menghabiskan waktu dengan kegiatan seni. Nenek terkaya di posisi kedua adalah Lillian Bettencourt. Wanita berusia 92 tahun ini tercatat memiliki total kekayaan sebesar 40,1 miliar dolar atau sekitar 520,7 triliun rupiah. Lillian mewarisi perusahaan kosmetik ternama asal Prancis yaitu L'Oreal. Kekayaan wanita ini semakin bertambah karena perdagangan saham yang sangat baik. Meski tak terlibat langsung dalam perusahaan yang didirikan oleh sang ayah, namun sebagai pemegang saham terbesar menjadikan Lillian masuk dalam jajaran miliarder di dunia. Bahkan namanya berada dalam peringkat ke-10 orang terkaya di dunia versi Forbes. Yang menjadi nenek terkaya sejagat adalah Christy Walton. Sebagai ipar dari Alice Walton, Christy memiliki kekayaan tak kurang dari 41,7 miliar dolar atau setara 541,5 triliun rupiah. Nenek berusia 60 tahun ini menikah dengan John Walton yang merupakan anak dari Sam Walton. Christy mewarisi kekayaan dari suaminya yang meninggal pada tahun 2005 ini berada di posisi ke-8 daftar orang paling kaya di dunia versi Forbes. Harta warisan ini membuat Christy menjadi wanita paling kaya sejagat dalam waktu yang cukup lama. Pemirsa, itulah ke-7 nenek terkaya sejagat versi On The Spot. Oke, siapa yang akan menguasai masa depan? Orang-orang yang menguasai masa depan adalah orang-orang yang bisa mengkombinasikan antara otak kiri dan otak kanan. Bukan hanya sekedar otak kiri saja, tapi juga otak kanan harus difungsikan. Anda tahu bahwa otak memiliki dua bagian yang sangat memiliki fungsi yang berbeda. Otak kiri sistematis, berisi angka-angka, matematis, terstruktur, dan seterusnya. Otak kanan isinya adalah imajinasi, musik, kreativitas, dan seterusnya. Nah, hari ini saya tidak akan membahas mengenai apa itu otak dan bagaimana cara otak bekerja, tapi saya ingin memberikan Anda efek daripada orang-orang yang sering menggunakan otak kiri dan juga menggunakan otak kanan. Kita akan langsung perbandingkan. Apa perbedaan orang-orang yang sering menggunakan otak kiri dan juga otak kanan? Orang-orang yang menggunakan otak kiri berpikir secara berurutan. Orang yang menggunakan otak kanan berpikir secara simultan. Orang-orang yang di otak kiri berpikir atau spesialisasinya dengan kata-kata. Orang sebelah kanan, mereka spesialisasi dengan konteks atau filosofi. Otak kiri menganalisa detail, otak kanan berpikir besar. Otak kiri termotivasi oleh rasa takut. Otak kanan termotivasi oleh rasa ingin tahu. Otak kiri mengambil keputusan dengan cara yang sangat lambat. Otak kanan kalau mengambil keputusan sangat-sangat cepat. Otak kiri biasanya membuat yang ada menjadi tidak ada. Otak kanan membuat yang tidak ada menjadi ada. Otak kiri mengatakan, Anda mau rumah atau mobil? Otak kanan, saya ingin rumah dan mobil.
Otak kiri canggih mencari masalah, otak kanan canggih melihat solusi. Otak kiri efektif dalam mencari alasan, otak kanan efektif melihat kesempatan. Kota Horfakan, Uni Emirat Arab, menangkap seorang pengemis yang membawa uang 30.000 dirham atau sekitar 95 juta rupiah. Setelah ditangkap, petugas baru mengetahui bahwa pria ini ternyata berasal dari Bangladesh, yang jaraknya sangat jauh dari Uni Emirat Arab. Tidak diketahui bagaimana pria ini bisa sampai ke negara kaya ini. Tetapi penangkapannya menjadi cambuk bagi polisi untuk memerangi pengemis-pengemis palsu. Pemerintah setempat akhirnya mengeluarkan larangan mengemis selama bulan Ramadan. Meskipun pekerjaan pengemis ini sangat hina, tetapi tetap saja bertambah banyak seperti jamur di kota-kota besar. Di Dubai, seorang pengemis bahkan bisa meraup 2,5 juta rupiah dalam waktu 20 menit. Masjid, mal, stasiun kereta, dan sudut-sudut jalan menjadi tempat favorit pengemis tersebut. Dengan baju lusuh, mereka merebut iba para warga. Ketika ditangkap, mereka pun masih memasang muka iba dan memohon untuk tidak ditangkap karena memiliki anak yang masih kecil-kecil. Tetapi ketika ditelusuri, anak-anak pengemis tersebut tinggal di hotel bintang 5 dan memiliki mobil mewah. Dubai menjadi salah satu negara tujuan untuk mengemis karena pendapatan per kapita penduduknya mencapai 624 juta rupiah. Masih tentang pengemis di Dubai. Polisi di Dubai memang dibuat repot oleh para pengemis internasional di bulan Ramadan ini. Disebut pengemis internasional karena sebagian besar pengemis memang berasal dari luar Dubai dan menginap di hotel mewah. Pengemis-pengemis itu masuk ke Dubai dengan menggunakan visa bisnis, jadi bisa tinggal di Dubai cukup lama. Gerombolan pengemis saling berkoordinasi sehingga mereka tidak minta uang di tempat yang sama. Mereka juga memiliki stok pakaian compang-camping agar tidak mudah diingat oleh warga. Negara yang juga sedang memerangi pengemis adalah Yordania. Tahun 2014, polisi Yordania menangkap 3.300 pengemis pada bulan Ramadan. Pengemis yang ditangkap rata-rata membawa uang 1 juta hingga puluhan juta rupiah. Pengemis anak-anak yang ditangkap biasanya dikembalikan kepada orang tuanya untuk dirawat. Sementara pengemis dewasa akan ditahan di penjara. Bukannya jera dengan perbuatannya, seorang pengemis dewasa bahkan mampu membayar uang jaminan pembebasan sebesar 1,8 miliar rupiah kepada polisi. Beras dari zakat biasanya ditujukan kepada orang-orang tidak mampu. Namun pengemis di Arab bukannya menggunakan beras zakat sebagai kebutuhan pribadinya, namun malah mengumpulkannya untuk dijual kembali. Daripada memberi uang, warga banyak yang memberikan beras kepada para pengemis. Para pengemis pun mencari beras dengan membawa dorongan-dorongan bayi. Dalam dorongan bayi itulah beras-beras dikumpulkan. Mereka bisa mengumpulkan 500 kantong beras setiap hari untuk dijual ke rumah-rumah makan kecil dengan harga murah. Di negara tetangga Malaysia, masalah pengemis juga menjadi permasalahan yang cukup serius. Peminta-minta ini tergolong musiman karena baru muncul di bulan Ramadan. Mereka berasal dari berbagai negara bagian di Malaysia dan juga dari luar Malaysia seperti Myanmar dan Kamboja. Mereka beroperasi dari pukul 13 sampai pukul 20 malam dengan memakai pakaian yang compang-camping. Penghasilan para pengemis ini bisa mencapai Rp324.000 dalam sehari.
Ketika ditangkap, ada pengemis yang mampu menghasilkan uang 9 juta rupiah di bulan Ramadan. Pemirsa, itulah fenomena pengemis di bulan Ramadan. Memberi memang perbuatan mulia, namun ketika pemberian itu membuat orang lain menjadi malas, berpikirlah untuk melakukan yang lebih baik untuk mereka. Nama kakek tua yang satu ini sempat mengisi daftar orang terkaya ketiga sejagat versi majalah Forbes. Warren Buffett merupakan pemilik dari toko retail Walmart, pemilik jaringan yang sangat besar di Amerika Serikat. Kekayaan bersih yang ditaksir mencapai 46 miliar dolar atau sekitar 465 triliun rupiah. Jika sebagian besar orang kaya membeli rumah sebagai investasi, namun Warren tidak pernah berniat menambah tempat tinggalnya. Sejak tahun 1963 hingga kini, beliau hanya memiliki sebuah rumah 2 lantai yang di dalamnya tidak terdapat barang-barang mewah. Bagi sebagian orang, gaya hidupnya ini justru memunculkan anggapan jika Warren adalah orang yang kikir. Orang kaya kikir yang kedua adalah Azim Premji. Beliau adalah pengusaha raksasa bidang teknologi asal India, Wipro. Perusahaan miliknya ini ditaksir memiliki total aset sebesar 12 miliar dolar atau sekitar 122 triliun rupiah. Meskipun kaya, Azim terkenal sangat perhitungan, terlalu irit, dan cenderung pelit. Azim tidak segan meminta anak buahnya menghitung pengeluaran per bulan untuk membeli tisu. Bila dinilai berlebihan, maka ia akan mengurangi biaya pembelian tisu itu. Ia juga tegas dalam menerapkan aturan bahwa karyawan wajib mematikan lampu saat meninggalkan kantor. Untuk pengeluaran pribadinya, Azim Premji beberapa kali tertangkap naik beca dari bandara ketika pulang dari perjalanan bisnis. Ia juga hanya memiliki mobil keluaran 1996 dan tidak memiliki sopir. Mungkin Anda pernah mendengar nama Ingvar Kamprad. Perusahaan yang mendunia sudah masuk ke Indonesia. Raja furniture asal Swedia ini memiliki kekayaan bersih senilai 3 miliar dolar atau sekitar 30,3 triliun rupiah. Dengan kekayaan sebesar itu, Ingvar masih berpergian dengan menggunakan kendaraan umum seperti bis atau kereta api. Untuk kereta api dan pesawat, Ingvar selalu memilih tiket kelas ekonomi dengan alasan berhemat. Pria kaya ini pun sering terlihat makan bersama istrinya di restoran murah. Tidak hanya irit, ia juga dinilai pelit bagi negaranya. Ingvar sering ketahuan berusaha menghindari pajak dari setiap kekayaannya. Ia pun enggan membangun rumah di Swedia karena negaranya menerapkan sistem negara kesejahteraan, yaitu dengan menetapkan pajak yang tinggi bagi konglomerat. Ingvar memilih membangun rumah di Swiss lantaran pajaknya lebih murah. Ada kebiasaan unik yang masih dilakukan hingga kini, yang mungkin bagi kita terdengar memalukan. Ingvar sering mengumpulkan garam dan merica yang disediakan bagi pengunjung kafetaria tempat ia makan bakso kesukaannya. Wah, orang kaya suka mencuri merica diam-diam ya. Wanita yang satu ini sempat mendapat predikat wanita terkikir di dunia. Henrietta Green atau yang kerap dipanggil Hetty ini meninggalkan kekayaan sebanyak lebih dari 100 juta dolar pada abad ke-19 yang jika diperkirakan nilainya setara dengan 2 miliar dolar pada zaman sekarang atau sekitar 26 triliun rupiah. Hetty menjadi salah satu wanita terkaya di zamannya. Bertolak belakang dengan penghasilannya, Hetty sangat hemat dalam segala hal. Ia membuat tagihan listrik serendah mungkin. Wanita ini tidak pernah menyalakan penghangat di ruangannya atau menggunakan air panas untuk mandi. Untuk menghemat air, ia juga jarang mencuci tangan dan bajunya. Saking kikirnya, ia mau mencari perangko yang terjatuh di jalan daripada membeli perangko di kantor pos. Kekikirannya juga diterapkan pada anaknya sendiri. Ned, salah satu putranya, pernah terjatuh dan kakinya patah. Bukannya mencari dokter terbaik untuk mengobati anaknya itu, Hetty malah bersikeras mencari pengobatan gratis. Karena terlalu lama tidak ditangani, akibatnya kaki Ned harus diamputasi akibat infeksi.
selanjutnya adalah pria yang pernah menjadi orang terkaya di dunia versi Guinness World Records pada tahun 1966. J. Paul Getty merupakan pemilik dari 200 perusahaan. Salah satu perusahaan yang terkenal adalah Getty Oil Company. Meskipun memiliki banyak perusahaan, Getty terkenal hidup sederhana dan kikir. Di rumahnya sendiri, ia memasang alat telepon umum agar setiap orang yang memakai telepon di rumahnya membayar sendiri biaya pulsa telepon yang dipakai. Sifat kikirnya ini juga diterapkan ke anggota keluarganya. Contohnya, suatu hari salah satu cucunya disandera. Para penculik meminta tebusan, namun Getty tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun. Barulah setelah penculik memotong telinga cucunya, Getty baru mau memberikan uang tebusan tersebut. Pada tahun 1930-an di Amerika Serikat hidup dua bersaudara yang sangat kikir. Homer dan Langley Collier merupakan anak dari seorang dokter yang tinggal di Harlem. Setelah kedua orang tua mereka meninggal, mereka melanjutkan hidup dengan saling menopang satu sama lain. Awalnya keduanya memiliki pekerjaan yang cemerlang. Homer seorang praktisi hukum, sementara saudaranya menyuplai piano untuk dijual kembali. Kehidupan keduanya berubah ketika Homer kehilangan penglihatan. Alih-alih memeriksakan saudaranya ke dokter, Langley malah berhenti dari pekerjaannya untuk merawat sendiri saudaranya. Mereka berpikir bahwa mereka memiliki semua pengetahuan yang dimiliki seorang dokter. Jadi ke dokter hanya buang-buang uang saja. Makin lama tingkah mereka menjadi aneh. Langley suka memungut barang-barang bekas dan sisa-sisa makanan untuk dimakan bersama saudaranya. Mereka pun mulai berhenti menggunakan listrik, air, telepon, dan gas agar tidak membayar tagihannya. Semua pintu ditutup rapat agar tidak ada yang bisa masuk untuk mengambil harta mereka. Sampai mereka meninggal, polisi harus bersusah payah memanjat rumah mereka untuk mengeluarkan jasad kedua bersaudara ini. Ketika dikumpulkan, total nilai kekayaan yang mereka tinggalkan di rumah itu adalah $91.000 Amerika atau senilai $1,1 miliar di tahun 2015. Jika dirupiahkan, nilai tersebut setara dengan 13 triliun rupiah. Byrd merupakan seorang jutawan di Amerika Serikat. Ia sempat menjabat sebagai wali kota dan senator negara bagian Michigan. Jika sebagian orang mengumpulkan harta untuk anak mereka, maka Byrd sebaliknya. Sifatnya yang kikir membuat ia tidak mempercayai siapapun, termasuk orang-orang terdekatnya seperti keluarganya sendiri. Di akhir hidupnya, ia menuliskan surat wasiat yang berisi bahwa kekayaannya baru bisa dikeluarkan sampai 21 tahun setelah kematian cucu terakhir yang lahir ketika surat tersebut dibuat. Seluruh keluarga menunggu waktu tersebut hingga tahun 2011. Setelah waktunya tiba, 30 orang dari keturunannya berusaha mendapatkan harta warisan ini. Namun hanya 12 orang yang berhak menerimanya. Harta itu diperkirakan bernilai $100 juta atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Itulah 7 orang kaya kikir versi on the spot. Adakah korelasi antara kebiasaan bangun pagi dengan kesuksesan? Jawabannya jelas ada. Banyak tokoh penting dan orang sukses di dunia ini memulai harinya lebih awal dan lebih pagi dari orang kebanyakan. Mereka tidak suka membuang waktu dan terlambat dalam segala hal. Mereka ingin tahu semua hal lebih awal daripada orang lain. Banyak dari mereka yang berusaha bangun pagi untuk sekadar mencari informasi, membaca berita paling up to date tentang segala hal yang terjadi di sekitarnya. Selain itu, pagi hari adalah saat yang biasanya menentukan bagaimana kualitas suatu hari secara keseluruhan. Cara memulai hari berbeda-beda pada setiap orang. Bila seseorang mengadopsi kebiasaan yang positif dalam memulai hari, niscaya kesuksesan akan ada dalam jangkauan. Lalu, bagaimanakah orang-orang sukses memulai hari mereka di pagi hari? Inilah sederet kebiasaan produktif yang membuat sebagian orang berpeluang besar untuk lebih sukses daripada mereka yang tidak. 1. Singkirkan jejaring sosial.
Usahakan untuk selalu menghindari memeriksa kotak masuk atau jejaring sosial pada pukul 9.30 atau 10.30 malam. Karena membaca jejaring sosial di rumah adalah kebiasaan yang sia-sia dan tak produktif. Sebab bila memang ada yang perlu disampaikan, seseorang akan menelpon atau mengirim pesan singkat. 2. Dapatkan kesadaran penuh dan berterima kasihlah. Sediakan waktu khusus di pagi hari selama 30 menit saja untuk berolahraga, berdoa untuk memotivasi diri, dan yang terpenting adalah bersyukur atas apa yang diperoleh hingga saat ini. Kemudian bayangkan semua apa yang baik bagi Anda yang ingin Anda capai pada hari itu. 3. Selesaikan pekerjaan penting terlebih dahulu. Anda perlu menuliskan pekerjaan-pekerjaan penting dalam sebuah daftar untuk diselesaikan dalam suatu hari. Usahakan menuliskannya dengan jelas dan letakkan di meja kerja sehingga mudah dibaca sepanjang hari. Kemudian segera selesaikan prioritas tersebut dari awal hari. 4. Lakukan yang terbaik. Lakukan pekerjaan yang Anda lakukan hari ini seolah hari ini adalah hari terakhir hidup Anda. Ketika Anda menjawab tidak pada suatu pekerjaan selama berhari-hari, mungkin ada yang salah dan Anda perlu memperbaiki keadaan atau Anda keluar dari pekerjaan Anda. Oke, siapa yang akan menguasai masa depan? Orang-orang yang menguasai masa depan adalah orang-orang yang bisa mengkombinasikan antara otak kiri dan otak kanan. Bukan hanya sekedar otak kiri saja, tapi juga otak kanan harus difungsikan. Anda tahu bahwa otak memiliki dua bagian yang sangat memiliki fungsi yang berbeda. Otak kiri sistematis, berisi angka-angka, matematis, terstruktur, dan seterusnya. Otak kanan isinya adalah imajinasi, musik, kreativitas, dan seterusnya. Nah, hari ini saya tidak akan membahas mengenai apa itu otak dan bagaimana cara otak bekerja, tapi saya ingin memberikan Anda
efek daripada orang-orang yang sering menggunakan otak kiri dan juga menggunakan otak kanan. Kita akan langsung perbandingkan. Apa perbedaan orang-orang yang sering menggunakan otak kiri dan juga otak kanan? Orang-orang yang menggunakan otak kiri berpikir secara berurutan. Orang yang menggunakan otak kanan berpikir secara simultan. Orang-orang yang di otak kiri berpikir atau spesialisasinya dengan kata-kata. Orang sebelah kanan, mereka spesialisasi dengan konteks atau filosofi. Otak kiri menganalisa detail, otak kanan berpikir besar. Otak kiri termotivasi oleh rasa takut. Otak kanan termotivasi oleh rasa ingin tahu. Otak kiri mengambil keputusan dengan cara yang sangat lambat. Otak kanan kalau mengambil keputusan sangat-sangat cepat. Otak kiri biasanya membuat yang ada menjadi tidak ada. Otak kanan membuat yang tidak ada menjadi ada. Otak kiri mengatakan, Anda mau rumah atau mobil? Otak kanan, saya ingin rumah dan mobil. Otak kiri canggih mencari masalah. Otak kanan canggih melihat solusi. Otak kiri efektif dalam mencari alasan. Otak kanan efektif melihat kesempatan. Otak kiri mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Otak kanan mengatakan 1 tambah 1 terserah saya. Otak kiri fokus pada teknis, otak kanan fokus pada blueprint. Di otak kiri jarak pandang terbatas, otak kanan jarak pandang tidak terbatas. Otak kiri cenderung mengontrol, otak kanan cenderung menginspirasi. Otak kiri mengatakan bukan salah saya, otak kanan mengatakan mari kita selesaikan bersama-sama. Otak kiri serius, otak kanan fun. Otak kiri menghindari resiko, otak kanan mengambil resiko. Nah, dari sebagian kecil perbedaan yang Anda bisa dengarkan, rasakan, dan bisa bayangkan, tanyakan kepada diri Anda. Apa efek dari sifat otak kiri dan otak kanan terhadap bisnis Anda? Jika Anda bertanya, mengapa saya tidak bisa berpikir besar? Kemungkinan besar karena otak kiri Anda terlalu dominan. Jika Anda mengatakan, wah kenapa saya kok susah menganalisa detail? Karena otak kanan Anda terlalu aktif dan Anda kurang menggunakan otak kiri. Bukan berarti salah satu lebih baik, tapi dua-duanya dibutuhkan untuk membalance keputusan-keputusan yang Anda miliki, terutama dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan keuangan yang lebih fantastik. Oke, sekarang bagaimana cara memberikan otak makanan yang tepat? Nah, saya akan fokus dengan memperbesar kapasitas otak Anda agar Anda bisa mendapatkan ide tentang bagaimana membuat otak Anda menjadi lebih efektif. Oke? Otak sama dengan tubuh Anda. Kalau ingin hidup, kalau ingin bertumbuh, kalau ingin berkembang, harus digunakan. Yang kedua, harus diberi makan. Nah, jika tumbuhan makanannya adalah fotosintesis, tubuh kita membutuhkan nutrisi, otak juga membutuhkan makanan. Kalau begitu, apa sih makanan yang bisa memberikan otak kita kapasitas yang menjadi lebih baik? Oke. Zaman dulu untuk memberi makanan otak diberi makan dalam bentuk informasi, ide. Tapi juga ada hal-hal lain yang bisa kita gunakan untuk menciptakan kreativitas yang jauh lebih efektif. Bagaimana caranya? Oke, yang pertama, selain Anda boleh baca buku, ikut seminar, atau mengikuti workshop, atau Anda bisa mendengarkan audio CD dan seterusnya, Anda bisa menggunakan cara lain. 1, Anda boleh rubah rutinitas Anda. Mengapa mengubah rutinitas? Itu bisa membuat otak Anda menjadi lebih kreatif. Selama ini Anda hidup dengan habit, kebiasaan. Bangun, berangkat kerja, pakai celana, pakai baju, dan seterusnya. Itu semuanya sudah merupakan suatu program.
Program ini juga sebetulnya yang membuat Anda mengambil keputusan-keputusan, baik itu keputusan bisnis ataupun keputusan-keputusan lain-lainnya dalam kehidupan Anda. Maka, jika Anda ingin lebih kreatif, Anda harus bisa menciptakan rutinitas baru. Gimana caranya? Mulai hari ini atau mulai besok, pergi ke kantor, pulang kantor, cari rute lain. Ubah jam tidur Anda. Biasanya Anda tidur jam 9, sekarang Anda harus tidur jam 8 atau jam 10 atau mungkin jam 12 malam. Ubah jam pulang kantor Anda. Dengarkan stasiun radio yang berbeda setiap hari. Baca koran yang berbeda. Cari teman yang baru. Coba resep makanan yang berbeda. Coba dengar lagu-lagu yang tidak pernah Anda dengar. Kalau Anda biasa suka musik rock, coba Anda dengarkan lagu-lagu keroncong. Jika Anda adalah penggemar musik heavy metal, sekali-sekali Anda dengarkan jazz. Jika Anda adalah penggemar musik pop, coba dengarkan dangdut. Oke? Ubah rutinitas mingguan Anda. Kalau Anda biasa mandi dengan shower atau pancuran, sekarang gantilah mandi dengan berendam. Kalau Anda biasa nonton apa yang biasanya Anda tonton, sekarang cari tontonan baru. Cari sinetron baru, cari acara-acara televisi yang baru. Oke? Makan di restoran yang Anda tidak pernah kunjungi sama sekali. Nah, makan makanan yang sering Anda makan, sekarang Anda ganti ke makanan yang tidak pernah Anda makan sama sekali. Mungkin selama ini Anda makan makanan restoran Padang, sekarang cari restoran lain. Misalnya ala Aljazair, atau ala Afrika Selatan, atau mungkin ala Iran atau Irak, dan seterusnya. Siapa tahu Anda bisa menikmati dan sensasi Anda, rasa-rasa lidah Anda, alat pengecap Anda dibuat menjadi sangat kaya dengan informasi baru. Nah, sekarang buatlah rutinitas Anda, mulai dari bangun pagi, gosok gigi, pakai celana, dan seterusnya. Ubah dengan cara sadar. Nah, apa gunanya? Apa gunanya? Dengan Anda mengubah aktivitas ini, Anda mengajarkan kepada otak Anda bahwa masih banyak cara alternatif untuk menyelesaikan masalah di dunia ini. Biasanya orang mentok. Mereka berada di dalam kotak dan akhirnya tidak bisa keluar dari kotak. Kenapa? Karena mereka sudah berada di dalam suatu proses atau program yang terus-menerus membuat mereka berada dalam satu rutinitas dan akhirnya tidak bisa merasa kreatif.